Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalawatu wassalamu ala rasulinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, semoga antum beserta keluarga dalam lindungan Allah Ta'ala dan senantiasa diberikan keberkahan olehnya. Senantiasa pula salawat dan salam mari kita haturkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah semuanya yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala yang tergabung dalam Sama MQ, sahabat mulia menara Quran. Pada kajian di siang hari ini, mohon maaf saya tujukan banyak kepada para ummahat atau akhwat jika ada yang belum menikah, yaitu tips agar menjadi seorang istri yang dirindukan oleh sang suami. Insya Allah akan kita bacakan 15 poin yang telah ditulis oleh Syekh Mahmud Al-Misri di dalam kitab Az-Zawaju Al-Islami As-Sa'idi. Beliau, Syekh Mahmud Al-Misri, menuliskan, wahai istri yang dirindukan suami, rugikah Anda menyambut kedatangan suami saat masuk rumah dengan wajah tersenyum? Jadi dianjurkan pada para wanita, para istri untuk menyambut suaminya tatkala suaminya datang dari bepergian dengan sambutan senyum yang merekah. Beratkah bagi Anda untuk mengusap debu dari wajah, rambut dan pakaian suami Anda dan Anda menciumnya? Yang kedua, ya, jadi tidak hanya tersenyum tapi juga ya mengusap ya dari wajah, dahi, rambut, pakaian dari debu-debu yang menempelnya. Yang ketiga, beratkah bagi Anda menunggu suami masuk lalu Anda tidak duduk sebelum suami duduk? Jadi Masya Allah, ya ini ada anjuran yang sangat indah dari beliau. Ketika sudah datang masuk rumah, ya kemudian si istri dia tidak duduk dulu di kursi kecuali suami duduk lebih dulu. Kemudian yang keempat, sulitkah bagi Anda mengatakan kepada suami, Alhamdulillah atas keselamatanmu, kami merindukan kedatanganmu. Selamat datang wahai suamiku. Nah, Masya Allah, romantis banget nih ya. Sekalipun ini belum dipraktekkan dalam keluarga saya, tapi ini sama-sama kita akan mempelajarinya. Kemudian yang kelima, beriaslah wahai istri untuk suami Anda dan harapkanlah pahala dari sisi Allah Ta'ala, karena Allah Dat yang maha indah dan dia menyukai keindahan. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kenakanlah wewangian dan kenakanlah pakaian terbaik untuk menyambut kedatangan suami. Nah, teman-teman, kemudian pada poin yang ke-6, janganlah engkau pernah menampakkan rona muka masam di hadapan suami, ya. Terlebih suami baru datang dari tempat kerjanya, maka hindari tuh wajah-wajah yang musam, wajah-wajah yang tidak enak dipandang. Kemudian yang ketujuh, jangan mendengarkan perkataan siapapun yang bermaksud merusak hubungan Anda dengan suami Anda. Ya, misalkan ada teman-teman, ya, baik itu laki atau perempuan yang mencoba untuk membawa fitnah masuk ke rumah, nah jangan dengarkan hal itu. Lebih percaya kepada keluarga sendiri. Kemudian yang ke 8 ya, jangan terus-menerus berduka dan bersedih. Memohonlah pertolongan, perlindungan, keberkahan dari Allah Ta'ala agar dihindarkan dari kesedihan itu dan juga dari kemalasan, kelemahan dan sifat malas.
Maka ada dzikir pagi, dzikir sore. Itu diantara cara untuk mengubah, menghilangkan kesedihan, kelemahan dan malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Kemudian pada poin yang ke-9 beliau mengatakan, wahai para istri, jangan berkata lembut kepada lelaki yang berpenyakit hati sehingga dia memiliki hasrat padamu, berprasangka buruk kepada keluargamu. Ya, sehingga hati-hati ya kalau kita memang punya pandangan bahwa ada seseorang yang punya iri, dengki ya untuk keluarga kita ya dari amalan-amalannya, dari cerita-ceritanya, maka kita harus hati-hati untuk tidak banyak berbicara dengan orang tersebut. Kemudian pada poin yang ke-10 ya, bersikaplah lapang dada, tenang dan senantiasa berzikir pada Allah Ta'ala dalam segala kondisi ya. Lebih-lebih kalau kondisi suami sedang di luar rumah ya, sering doakan ya. Kalau ini sering dipraktekkan oleh istri saya pada saya, diantaranya dengan mengucapkan atau menuliskan di WA sederhana aja ya, sahlallahu umurok gitu, semoga Allah memberikan kemudahan pada urusanmu. Masya Allah, hal ini sangat membawa ketenangan. Dan jika kemudian di dalam rumah ya kemudian banyak kondisi-kondisi yang harus diselesaikan, memang di situ harus banyak sabar ya, tenang dan berlapang dada, dan dia dihiasi yaitu dengan zikrullah, zikir kepada Allah. Kemudian pada poin yang ke berapa ini ya, jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala, berikanlah suami Anda semangat agar segala keletihan, duka, musibah, dan kesedihan yang menimpa kemudian terasa ringan dan bisa hilang dari hadapannya. Maka seorang istri Masya Allah punya peran besar jika kemudian seorang suami sedang mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala, apakah keluarganya yang sakit, apakah kemudian urusan ekonominya yang sulit, atau kemudian keadaan yang sedang menghimpit ya, maka seorang wanita, seorang istri hendaknya dia memberikan support ya terbaik untuk suaminya. Seperti ketika Nabi Muhammad SAW itu juga pernah kan, ketika beliau di Gua Hira ya, kemudian beliau bertahanus, beribadah pada Allah Ta'ala, mengkhususkan diri di sana, dan kemudian ada sesuatu yang yang aneh gitu. Dia kemudian pulang ke rumah, dia ceritakan kepada Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, kemudian diberikan solusi ya, nggak mungkin Allah akan meninggalkanmu, nggak mungkin Allah akan mencelakakanmu, menghinakanmu, karena kamu orang yang suka ngasih makan, memperhatikan orang miskin, memberikan pertolongan gitu. Yuk kita adukan permasalahan kita kepada pamanku, yaitu siapa? Waraqah bin Naufal. Masya Allah. Sehingga seorang istri punya peranan yang sangat besar sekali untuk menjadikan suaminya tenang. Kemudian pada poin yang ke-12, Masya Allah, ini juga banyak cukup bagus. Perintahkanlah suami Anda berbakti kepada kedua orang tuanya. Tuh ya, saya pernah menuliskan sebuah kata-kata singkat begitu. Perintahkanlah suamimu untuk berbuat baik pada kedua orang tuanya, karena nggak mungkin dia berbuat baik pada Anda kalau dia tidak berbuat baik kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu ya. Terus ya diingatkan, udah silaturahim belum gitu, diingatkan, udah telepon atau belum, diingatkan, udah ngirim atau belum, dan seterusnya. Kemudian pada poin yang ke-12 ya, didiklah anak-anak Anda dengan baik, penuhilah rumah dengan bacaan tasbih ya, subhanallah, tahlil, la ilaha illallah ya, kemudian tamjid yaitu dengan memuliakan Allah, takbir dengan Allahu Akbar, tahmid ya, alhamdulillah, dan seterusnya ya. Kemudian banyak-banyaklah membaca Al-Quran ya, khususnya surah Al-Baqarah. Kenapa? Karena dengan surah Al-Baqarah dengan izin Allah bisa digunakan untuk mengusir setan.
Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian pada poin yang ke-13 ya, beliau Syekh Mahmud Al-Misri ya, walaupun juga ditulis dalam kitab yang lain ya, yaitu Ukhtah Kaifatus Aidina Zaujak, yaitu wahai saudari, wahai wanita, bagaimana kamu membahagiakan suamimu, gitu, yang juga dalam satu dulu tadi. Kemudian beliau pada poin yang ke-13 itu menganjurkan kita agar para istri untuk memindah atau mencopot yaitu gambar-gambar yang bernyawa. Kemudian juga meminta agar menyingkirkan alat-alat musik yang menjadikan lalai dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Jamaah insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian pada poin yang ke-14 beliau menyampaikan, bangunkan suami Anda untuk mengerjakan sholat malam, doronglah ia untuk berpuasa sunnah, ingatkan ia akan keutamaan berinfak, dan jangan menghalanginya menyambung tali kekeluargaan. Nah, Masya Allah ya, untuk memerintahkan atau membangunkan suami agar bisa sholat malam, yang paling gampang adalah seorang istri sholat malam duluan ya. Agar gampang mendorong suami puasa sunnah, maka seorang istri juga dia mengajak dengan baik-baik suaminya ya. Kalau suami di rumah kan nggak boleh seorang istri mengerjakan puasa sunnah tanpa seizin suaminya. Dan keutamaan berinfak, terus kadang-kadang suami lupa bahwa ada hal yang sangat baik dan dianjurkan di dalam Islam, yaitu berinfak. Mungkin karena beliau sibuk dalam urusan mencari maisha, sehingga dia lupa untuk mengeluarkan sedekahnya. Wahai istri yang salihah, maka ingatkan keutamaan infak, dan jangan menghalangi ketika suami ingin menyambung silaturahim kekeluargaan dengan keluarganya. Dan juga tidak ada salahnya pula kemudian jenengan juga ngajak agar keluarga Anda kemudian juga dijalin silaturahim, gitu. Kemudian yang terakhir pada kesempatan siang hari ini, pada poin yang ke-15, yaitu banyak memohon ampunan untuk diri Anda dan suami Anda, untuk kedua orang tua Anda, dan juga ya kedua orang tua suami, dan juga untuk kaum muslimin secara umum. Berdoalah kepada Allah Ta'ala, memohon kesolehan anak dan keturunan, niat baik dan kebaikan dunia akhirat. Ketahuilah bahwa Rabb Anda maha memperkenankan doa dan menyukai orang-orang yang berdoa dengan menghibah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan telah berkalam Rabb kalian yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala, ud'uni, memohonlah padaku, mintalah padaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Surah Ghafir ayat 60. Jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Ta'ala ya, pada kesempatan siang hari ini yang kita kupas, yaitu bagaimana menjadi seorang istri yang dirindukan oleh suami. Nah, mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bisa menjadikan kita, keluarga kita lebih baik lagi, dan seorang wanita lebih dicintai oleh suaminya dengan cinta yang penuh makna yang mengundang barokahnya Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.